Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah hadir di tempat ini kembali untuk bersama-sama beribadah, menyiapkan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas semua segala kebaikan-Mu ya Bapa yang masih kami terima hingga saat ini. Tuhan, kami berdiri kuat. Itu bukan karena kami gagah, tapi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang tak terbatas selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir bersama-sama di tempat ini Tuhan, dan kami akan merasakan Kau yang jamah hidup kami, hati kami Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami tak dapat hidup Tuhan tanpa kuasa-Mu. Kau adalah alasan kami hidup selama ini Tuhan. Anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Ciralabash. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, oh Yesus. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini
Tuhan, dengan ucapan syukur kami percaya Engkau yang hadir dan nyata dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sangat baik saudara. Mari kita mau pujikan nama Tuhan. Dia Bapa yang ajaib, adalah Tuhan yang luar biasa. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau pakai hidup kami Tuhan untuk jadi bejana yang akan Kau isi oleh air kehidupan. Kami mau seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Ya Yesus, Kau sungguh baik Bapa. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
Suatu kerinduan kami Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap meninggikan nama Tuhan. Sekalipun keadaan situasi saat ini yang semakin mencekam kehidupan kami, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kesetiaan kami untuk terus datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Olehnya sebab itu Engkau berfirman di tengah-tengah kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk berjalan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Badai silih berganti menimpa keadaan, namun firman yang akan meneguhkan iman kami agar kami tetap terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Urapi hamba-Mu saat ini Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat jumpa lagi kita di dalam ibadah online hari ini, karena kita melihat bahwa keadaan situasi virus corona yang semakin menanjak naik, sehingga kita harus kembali beribadah secara online. Namun demikian saudara, tidak akan membuat sukacita kita kurang atau berhenti. Sukacita kita tetap ada, sukacita kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku, saya akan memberikan tema yaitu tenang. Mari kita akan buka firman Tuhan saat ini di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini, mengajak kita untuk hidup tetap di dalam ketenangan. Semua orang membutuhkan yang namanya hidup dalam ketenangan, karena ketenangan jiwa akan membawa dampak positif dalam pikiran dan hati kita. Di dalam ketenangan kita bisa bekerja secara efektif dan baik, tidak tergesa-gesa, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu hasilnya tidak memuaskan. Amsal 19 ayat 2b berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah, akan salah mengambil keputusan. Oleh sebabnya itu, di dalam mengambil suatu keputusan atau di dalam kita bekerja, maka kita membutuhkan yang namanya ketenangan. Tenang berbicara aman atau tentram. Jika kita melihat saudara keadaan saat ini, sepertinya orang mulai kehilangan ketenangan dan ketentraman. Ya, benar. Karena dunia sekarang ini saudara sudah tidak lagi aman. Di sana sini terjadi banyak kejahatan, kekacauan, keributan. Belum lagi terjadi di sana sini bencana alam, kebanjiran, gempa bumi, longsor, gunung meletus, bahkan pesawat yang jatuh. Yang lebih ironisnya lagi saudara, corona tidak
kunjung selesai. Sudah 1 tahun lebih ya corona hadir di tengah dunia ini. Ini semua membuat ketenangan manusia sudah mulai tergoncang dan bisa saja pudar. Tetapi hari ini firman Tuhan datang di tengah-tengah kita, mengajar kita dalam keadaan kondisi apapun. Firman Tuhan berkata, tetaplah tenang agar kita dapat berdoa. Kita tidak bisa berdoa secara efektif jika kita tidak memiliki suatu yang namanya tenang. Saya akan membagikan 3 hal bagaimana kita bisa hidup tenang dan kita bisa berdoa secara efektif di hadapan Tuhan. Kembali kita membaca ayat ini bahwa salah satunya agar kita bisa hidup tenang di hadapan Tuhan dan kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan dengan baik, bekerja dengan baik. Maka ayat ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ada kata di sana, kuasailah dirimu. Berarti untuk mendapatkan ketenangan hidup, salah satunya di dalam firman ini adalah kita harus bisa menguasai diri atau menguasai pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak mudah terbawa arus dunia ini. Tidak mudah terpengaruh, tergoncang dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi di bumi ini. Karena ketenangan dan damai sejahtera adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata baik di dalam hidup kita. Ketenangan bukanlah bebas dari badai, tetapi ketenangan adalah kita tetap tenang di dalam menghadapi badai. Ketenangan adalah sebuah sarana di mana kita dapat damai, sejahtera, dan bahagia. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang bahagia ketika kita tidak memiliki yang namanya ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokuskan pikiran kita bukan pada badai, bukan pada masalah yang kita hadapi, tetapi kita mau fokuskan pikiran kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya fokus kita bukan hanya pada perkara-perkara duniawi yang sifatnya sementara, tetapi mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, di mana di sana ada ketenangan, keamanan, kesejahteraan yang sungguh-sungguh kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita membutuhkan ketenangan hidup. Poin pertama, jika hal ini ingin terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar untuk menguasai pikiran kita, untuk tetap fokus kepada Tuhan dan bukan fokus pada masalah yang terjadi. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa hidup tenang dan kita bisa berdoa secara efektif di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah hidup dekat dengan Allah. Hidup dekat atau hidup intim, akrab dengan Allah. Untuk memahami bahwa Tuhan adalah sumber dari ketenangan itu sendiri. Mazmur
62 ayat 2 dan 6 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud memahami benar bahwa hanya Tuhan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang sempurna, keselamatan yang pasti. Ketika Daud berada di dalam kejaran musuh, dia bukan lari kepada sahabatnya atau orang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan benteng kehidupan, perlindungan, perisai. Karena Daud tahu persis bahwa dia butuh ketenangan, dan ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan hidup, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan. Sekali lagi, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Olehnya sebab itu saudaraku, kalau kita ingin mengalami ketenangan, berjalanlah di dalam kebenaran. Ketenangan akan terjadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang sejati dan keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu tetaplah engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap percaya kepada kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, jika kita ingin mengalami ketenangan hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mungkin selama ini engkau mencari ketenangan, ketentraman hidup. Dunia tidak akan bisa menjamin ketenangan dan ketentraman hidup. Tetapi jikalau engkau dan saya ingin hidup tenang walaupun banyak badai, masalah yang menimpa hidupmu, yang pertama, ketika badai datang, engkau harus bisa menguasai dirimu, menguasai firman-Mu, untuk tidak fokus pada badai itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, ketika badai itu datang, maka badai itu tidak akan memisahkan engkau dari Allah. Badai itu tidak akan membuat engkau jauh daripada Allah, tetapi badai itu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika engkau dekat dengan Tuhan, di sana ada ketenangan dan ketentraman. Ketika badai itu datang menerpa hidupmu, bukan membawa engkau semakin tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi semakin membawa kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena ketenangan, ketentraman hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Jika kita ingin tetap tenang menghadapi badai dan bisa berdoa dengan benar, kita harus bisa menguasai diri. Terutama kita bisa mengendalikan diri kita, berpikir positif tentang apa yang terjadi, bahwa ada rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Yang kedua,
Tetaplah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai memahami, merenungkan kebaikan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ada rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Di tengah badai yang terjadi, yang ketiga adalah badai tidak membuat kita semakin jauh. Dan hidup di dalam kesusahan. Tetapi badai datang menerpa, kita tetap hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran yang sejati, yang sanggup memberikan ketenangan dan ketentraman di tengah badai. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau bangkit berdiri bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita, kendalikan hati kita, kendalikan pikiran kita, bukan tertuju kepada badai yang terjadi dalam dunia ini, tetapi fokuskan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, di mana ada ketenangan yang indah. Mari engkau membawa dirimu, dekatkan dirimu. Saat ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita, saudaraku, untuk kita lebih banyak duduk diam, bersekutu di hadapan Tuhan. Untuk lebih banyak diam lagi kita mau mendengarkan kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu akan membuat kita semakin tenang dan tenang. Haleluya. Mari kita lakukan pujian ini, kita mengundang kuasa Roh Kudus. Biar kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, supaya dia menjamah hati kita, supaya dia menjamah hidup kita, menjaga pikiran kita, agar kita tetap hidup tenang di dalam menghadapi badai dunia ini. Haleluya. Seperti air yang mengalir saat ini, Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Panggil, serukan nama Yesus. Oh Yesus. Jamahan kasih-Mu, amin. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu. Nyanyikan dengan segenap hati, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Mengalirlah dalam hati kami, mengalirlah dalam pikiran kami Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, curahkan kuasa Roh-Mu, curahkan kasih-Mu Tuhan. Jamalah kami, agar kami bisa hidup tenang di tengah badai yang menerpa kehidupan dunia ini. Agar kami tetap berdoa, tetap mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Jamahan kasih-Mu, oh Yesus. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan, hanya
Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjamah hati kami, menjamah seluruh kehidupan kami, pikiran kami, sehingga di tengah kami menghadapi gelora dunia ini, badai yang sedang menimpa, orang-orang mulai kehilangan ketenangan. Tetapi kami berdoa, Tuhan, kembalikan ketenangan hidup bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua, sehingga kami tetap hidup tenang dan kami bisa beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, berdoa dengan baik, dengan penuh kuasa. Biarlah segala sesuatu yang terjadi tidak akan menggoncangkan iman kami, tetapi akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Bapakku yang baik, kami akan berdoa syafaat kepadamu ya Tuhan, mengangkat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam keadaan dunia ini. Kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun selain kami hanya bisa berdoa bagi sahabat dan rekan-rekan kami. Berikanlah kemampuan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana alam, kebanjiran, longsor,
bahkan gempa bumi, pesawat jatuh, dan lain sebagainya. Setiap keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh sahabat, kekasih, orang tua, saudara dan adik, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menguasai diri mereka dan mereka tidak larut di dalam kesusahan, tapi mereka bisa hidup tenang untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus mereka kerjakan. Bapa, kami memberkati bangsa kami Indonesia, berikanlah ketenangan, keamanan, ketentraman, karena itu menjadi bagian kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami yang kami cintai, mereka berjuang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau tetap membela Bapak Presiden kami, berikan dia kemampuan hikmat untuk mengayomi bangsa ini, sekalipun banyak tantangan yang harus dia lewati. Seluruh jajarannya, wakil dan semua aparat negara keamanan bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan kami Tuhan, untuk keamanan kami Tuhan, berkati mereka. Para medis yang sebagai garden terdepan merawati setiap pasien terpapar corona, ya Tuhan, pakailah mereka, lindungilah mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan, Engkau akan pulihkan keadaan hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan dan kembali bersama dengan keluarga mereka. Tidak lebih banyak lagi korban yang terjadi Tuhan oleh karena virus corona ini, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kemenangan terjadi bagi bangsa kami. Memberkati kota kami, Bontang dan pemerintahan kami, supaya kami boleh juga aman tentram, karena kesejahteraan kota bangsa kami adalah kesejahteraan kami sebagai hamba-hambamu, umatmu yang percaya. Berikanlah kesadaran bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, untuk mematuhi peraturan yang ada Tuhan, taat pada pemerintah, karena itu adalah suatu perintah Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan hari-hari waktu ini untuk menjadi berkat bagi semua orang, bagi setiap lingkungan di mana kami berada. Maka kami tetap bersama-sama, bekerja sama, saling menghargai dan menghormati siapapun dia, dari manapun dia, suku apapun dia. Biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan Engkau alirkan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah itu. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama katakan amin.